Ya, kita lanjutkan pelajaran kita ya tentang Greek language. Saya sudah share bukunya itu yang sintaks ya, coba buka. Daniel Wallace. Oke. Ada ini ya. Nah, kita pelajari juga tentang pengantarnya, sedikit sejarah dari Yunani ya. Nah, ini halaman atau judulnya The Language of the New Testament. Oke, ini halaman berapa? 17 ya. Halaman 17. Nah, ini beberapa tahap bahasa Yunani. Ya. Tadi saya katakan Greek language itu awalnya dalam bentuk kira-kira 13 abad sebelum Kristus ya. Nah, ini namanya pre-Homeric, sebelum zaman Homer. Homer tadi itu kira-kira abad ke-8 sebelum Kristus. Ya. Nah, ini masih pakai classical Greek. Oke. Nah, kemudian ini zaman classical era, ya, ada 3 dialek yang penting ya, Ionic, Doric, dan Ionic. Nah, yang paling dan juga etik. Etik ini adalah bahasa Yunani yang dipakai di dalam kelas-kelas perkuliahan zaman itu, filsafat untuk para filsuf ya, seperti dipakai oleh Plato, Aristoteles. Nah, itu pakai namanya etik Greek. Ya. Nah, ini sebetulnya satu dialek classical Greek, dialek dari orang-orang Athena, ya, para filsuf, kemudian para politisi, kemudian para pujangga, ya, penyair yang dipakai. Nah, ini ada namanya Golden Age of Classical Greek. Ya, nah ini 5 abad sampai 4 abad sebelum Kristus. Ya, kemudian yang ketiga nih yang kita sebut tadi Koine Greek, abad ke-4 sampai abad ke-4 sebelum Kristus sampai abad ke-4 setelah Kristus. Ya, Koine ini akibat pengaruh dari penaklukan Alexander the Great. Ya, ini kaisar di Yunani yang terkenal. Oke, dia belajar Greek ini dari gurunya bernama Aristoteles. Oke, nah kemudian Greek ini disebarkan ke berbagai macam daerah, ya, sehingga Greek ini menjadi bahasa pengantar internasional pada waktu itu. Nah, kemudian ada era namanya Byzantine Greek. Ini yang biasanya dipakai oleh para bapak gereja seperti John Chrysostom, Basil, ya, pakai namanya Byzantine Greek. Oke, dari abad ke-4 sampai ke-16. Nah, kemudian abad ke-16 sampai sekarang itu namanya Modern Greek. Ya, setelah Turki menaklukkan Bizantium tahun 1453, Greek itu bukanlah was no longer isolated, ya, from the rest of the world, sehingga bahasa Yunani tidak lagi terisolasi ya. And then the Renaissance was born in the West as scholars fled with copies of Greek classic under the aims the Reformation developed in Northern Europe as Christian scholar. Nah, ini sedikit sejarah ya bagaimana perkembangan modern Greek yang dimulai dari abad ke-15 sampai sekarang. Ya. Nah, yang kita pakai bukan modern Greek tapi Koine Greek ya di Yunani. Ya. Oke, sekarang Koine Greek sinkronik, istilah Koine artinya common ya, umum, yang dipakai oleh pada masa itu oleh rakyat sehari-hari. Nah, perkembangannya
ini berasal dari Classical Greek ya, yang memang dipakai pada zaman abad keempat sebelum Kristus. Oke, terus Koine Greek ini banyak dipengaruhi dari Attic Greek, ya kan? Atau ini adalah Alexander dialect yang dipengaruhi oleh Alexander ya, atau pasukan-pasukan Yunani pada zaman itu yang menaklukkan termasuk Palestina, ya kan? Nah, itu makanya lagunya Koine Greek itu menjadi lingua franca. Lingua franca itu artinya bahasa internasional ya. Nah, walaupun pada zaman itu Roman Empire sudah mengalahkan Yunani, tapi tetap bahasa ini dipakai oleh bangsa Romawi. Oke, skopnya Koine Greek itu dari abad keempat sampai sebelum Kristus sampai abad keempat setelah Kristus ya. Jadi dari zaman Alexander sampai Konstantinus ya, waktu belajar sejarah gereja ada kan? Nah, Konstantinus. Nah, kemudian kematian Aristoteles di abad keempat sebelum Kristus, Classical Greek itu akhirnya menjadi bahasa yang hidup yang akhirnya menyebar. Nah, sampailah ke berbagai daerah menjadi Koine. Ya, jadi Koine itu sebenarnya berasal dari etik, bahasa Yunani etik. Jadi pada abad itu, pada zaman Alexander itu, Greek itu menjadi universal karena disebarkan oleh Alexander. Ya, kemudian dilanjutkan oleh bangsa Romawi. Nah, sebagai koloni-koloni di bawah Alexander, maka pengaruh Greek itu terasa ya. Bahasa Yunani itu menjadi bahasa lingua franca. Kemudian setelah zaman Roma pun yang menjadi pemimpin dunia ini, Greek itu terus berlanjut ya ke berbagai daerah. Bahkan Roma yang di dalam absolute kontrolnya bukan bahasa Latin yang menjadi lingua franca, tetapi bahasa Yunani yang menjadi bahasa universal. Nah, kemudian ada perubahan ya di dalam Classical Greek. Greek yang simple, subtle, ya. Nah, ini ada berbagai perubahan menjadi Koine Greek. Jadi Koine Greek itu jadi lebih simple, ya. Nah, berbagai tipe dari Koine Greek itu ada yang bentuknya vernacular atau vulgar. Ini di papirus-papirus tadi yang kayak kita lihat ya. Kemudian ada literary, ini bentuk sastra dipakai oleh Josephus, Philo, Diodorus, Strabo, Epictetus, Plutarch, Polybius. Ini semua pakai Koine Greek ya. Yang literally, yang khusus literally yang bentuk sastra ya. Kemudian ada bentuk conversation, bentuk percakapan. Nah, inilah yang dipakai di dalam perjanjian baru. Ya, conversational Koine is typically the spoken language. Jadi ini adalah sebenarnya bahasa lisan dari orang-orang yang educated. It is grammatically correct for the most part, but not on the same literary level. Ya, jadi conversational Koine ini adalah bahasa lisan, bahasa yang dipakai sehari-hari, ya, tapi bukan literary ya, bukan bersifat sastra. Oke, yang mungkin sifat sastra itu bahasa Yunani lebih dalam ya. Ini untuk akademik, untuk para ahli sejarah, itu literary. Tetapi kalau dalam perjanjian baru, para rasul itu kan umumnya nelayan ya. Jadi pakainya bahasa spoken language, bahasa sehari-hari, bahasa rakyat. Oke, ada yang bentuknya atikitik, ya ini juga dipakai oleh berbagai penulis. Ini adalah artificial language yang revived by the literature who did not care for what had become the language. Ya. Nah, sekarang kita lihat New Testament Greek, ini sasaran kita. Jadi bahasa Yunani yang kita pakai itu ada banyak tipe, ada banyak jenis. Yang kita pakai ini adalah spoken language, bahasa lisan dari Koine Greek. Ingat ya, Koine Greek. Nah, ini bahasa Yunani dalam perjanjian baru ini dipakai di daerah Palestina pada waktu itu. Ya, jadi daerah Palestina itu pakainya bahasa Yunani. Tapi bukan hanya bahasa Yunani, tadi yang saya bilang ada Aramaik dan Ibrani. Nah, Greek-lah yang dipakai dalam penulisan Alkitab karena itu adalah bahasa internasional dari lingua franca. Supaya banyak orang bisa membaca dan mengerti Injil, itu maksudnya pada waktu itu. Oke.
rest of the language used in Hellenistic Greek, ya. Ini kita skip aja. Memang nanti kalau kita belajar anti Greek, nah kita harus belajar ini ya, filenya dan sintak, oke, sintaksisnya. Kemudian kita juga lihat beberapa level di dalam Koine Greek ya, yang kita pakai ini nanti memang conversational Greek ya. Jadi yang simple, kita tidak pelajari Yunani seperti sastra, tapi khusus Yunani di dalam Alkitab aja. Ya, jadi bukan literary, ataupun yang lain, tapi adalah conversational Greek ya. Conversational Greek. Oke. Dan ini multifaceted, not linear. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini perjanjian baru, ada style, ada lexikalnya, ada sintaksnya. Nah, sintaks ini yang kita mau tekankan, ilmu kalimatnya, style ini jenisnya ya. Kemudian lexikalnya ini kosakatanya. Style ini kepengaruh oleh budaya Semitik. Semitik ini budaya Ibrani. Sintaksnya ini ya tentu dari literary koine, dari bahasa Yunani sastra, ya. Kemudian lexikalnya dari vernacular koine, jadi dari sehari-hari. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru kan multiple authorship ya, banyak penulisnya. Ada Markus, Yohanes, ya kan, Petrus, Lukas, oke, Matius. Nah, ini adalah semua para penulis yang memakai Koine Greek yang konversasional, walaupun mereka juga ya kayak sintaksnya terpengaruh literary koine, leksikalnya diambil dari vernacular koine, ya, stylenya ya karena penulisnya adalah orang-orang Ibrani seperti Petrus, Paulus ya, jadi stylenya ada style Semitiknya, ya. Nah, the language of the NT is not a unique language, jadi bukan satu bahasa yang aneh atau unik, ya. Tapi ini adalah satu bahasa yang memang dipakai pada zaman itu sebagai bahasa sehari-hari, native tongue. Oke. Greek NT itu adalah sekali lagi ini bahasa conversational, bahasa percakapan atau spoken language di dalam sintak. Ya. Kemudian stylenya adalah pengaruh dari orang-orang Yahudi atau agama Yahudi. Itu karena kekristenan itu atau perjanjian baru itu penggenapan dari agama Yahudi. Agama Yahudi itu menantikan Mesias. Nah, Mesias itu datang menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam agama Yahudi. So, stylenya adalah style gaya bahasanya itu adalah gaya bahasa orang Yahudi, ya. Kita perlu ingat. Kemudian vocabulary stocknya, kosakatanya, ya itu dipengaruhi oleh banyak dari Septuaginta ya dan pengalaman orang-orang Kristen pada zaman itu. Contoh misalnya ini ya, yang pengaruh Semitik itu kayak kitab Wahyu, Markus, Yohanes 1 sampai 3, Yohanes 2, Petrus ini pengaruh Semitiknya kuat. Ya, conversational ini pengaruh literalinya surat-surat Paulus dan Matius ya. Literary koinenya Hebrew, Lukas, Kisah Rasul, Yakobus, surat-surat pastoral seperti 1-2 Timotius gitu ya, Titus, 1 Petrus, Yudas. Nah, ini literary koine. Nah, ini conversational. Nah, ini Semitic vulgar ya. Oke. Ini literary levelnya ya. Jadi kalau kayak Matius dia lebih kepada banyak conversationalnya, percakapannya. Ya. Nah, kalau misalnya surat-surat Ibrani misalnya, surat Ibrani. Nah, ini literary koinenya, pengaruh sastranya yang kuat. Sedangkan kayak kitab Yohanes misalnya, ini pengaruh Semitiknya yang kuat. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini lagi, nah ini ya. Ini ya, conversational, ini spoken language.
Oke, literal ini kebanyakan di dalam tulisan akademis, ya. Kemudian kalau vernakular atau vulgar ini yang dipakai dalam speech pada pidato-pidato gitu ya. Nah, ini vernakular. Oke. Nah, ini sedikit pengantar ya. Nah, sekarang kita lihat alfabetnya. Nah, the Greek alphabet itu punya 24 huruf. Cuma 24. Kalau di Latin yang kita pakai, alfabet Latin yang kita pakai sekarang 26 ya kan? A sampai Z. Nah, di Yunani itu cuma 24. Lebih sedikit. Ya. Tapi kita mesti penting, kita mau pelajari adalah 24 huruf itu namanya apa, huruf besar, dan pengucapannya. Kemudian transliterasi, jadi ada 4. Nama, huruf kecil, huruf besar, pengucapan, dan transliterasi. Ya, transliterasi itu artinya kita buat bahasakan dengan bahasa kita. Misalnya huruf beta kita translasikan jadi B. Karena diucapkan B, ya kita tulis B. Karena gamma itu G, kita tulis G. Nah, itu maksudnya transliterasi. Transliterasi itu ekuivalen ya dengan abjad di bahasa kita. Oke, itu maksudnya. Nah, teks sekarang huruf besar itu harus dipakai juga ya untuk nama orang itu kan pakai huruf besar ya kan. Kemudian huruf besar itu juga dipakai nama kota, nama tempat, nama orang ya, nama Tuhan itu pakai huruf besar. Kemudian huruf pertama di dalam kutipan ya, kata pertama dalam kalimat, dia mulai awal kalimat atau paragraf pakai huruf besar. Oke, nah perhatikan ada beberapa kesamaan antara bahasa huruf Yunani dan dalam bahasa Inggris ya. Nah kita lihat sekarang ini, misalnya yang pertama alfa. Nah ini namanya ini alfa, ya. Coba sebutkan alfa. Nah, ini beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi. Nah, ki ya, pi, si, omega. Oke, ya. Sekali lagi alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, ki, psi, omega. Nah, itu mesti dihafal urutannya. Ya, urutannya 1 sampai 24, mulai dari alfa sampai omega. Nah, coba baca. Udah bisa buka belum? Nah, coba hafal sekarang. Ya, alfa, beta. Nah, gitu. Ya, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, ki, si, omega. Nah, coba hafal. Namanya dulu. Nanti baru huruf kecil, huruf besar, bunyinya, dan transliterasi. Jadi ada
Lihat nih ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ya. Nah ini harus hafal semua. Udah. Cabut nggak? Nah, enggak, maksudnya ini bukunya udah bisa buka. Oke. Ya, dihafal. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, apa? Delta, terus eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, ki, psi, omega. Ya, psi itu. Psi omega. Oke. Nah, sekarang
Kalau alfa, kita lihat ini transliterasinya ya. A. Nah, diucapkan A. Ini pengucapannya di sini. Jadi alfa itu A seperti A dalam father. Aku. Ya kan? Nah, A. Aba. Nah, ya. Nah, maka transliterasinya A. Oke. Beta apa? B. Ini. Ya, misalnya buku. Oke. Nah, ini pengucapannya di sini B. Transliterasinya B. Kemudian gamma. Nah, diucapkan G seperti on ini ya. Go. Gajah. Nah, G ini. Gigi. Oke. G. Delta D. Ya, seperti dog. Ya, domba. Dogi ya, D. Kemudian epsilon E. Ya, misalnya dalam mat ya, ekor ya, E. Apalagi entok. Nah, ini ya. Ini E. Lalu beta Z. Oke, misalnya dalam days, zoo ya, zebra ya kan, zebra, zoo, zebua, ya, ini Z. Oke, zombie. Nah sekarang eta apa? E juga tapi agak panjang E. Nah kalau ini E, tadi epsilon, E biasa ya, misalnya ekor. Nah ini E kamu lihat transliterasinya ada garis di atas, ya perhatikan itu. Ini ya, transliterasinya ada E ini ya. Jadi bacanya E-nya agak panjang E. Nah, misalnya dalam OB, jadi ada kayak E, ya. Oke, ini eta. Kemudian eta, eta itu bacanya se. Nah, misalnya thing, thing, nah, thing, ada h-nya sedikit, ya. Ada kayak udara yang keluar gitu dari mulut kita. Ting. Nah, bukan ting, bukan ayu ting ting itu, ya. Tapi think, this, that, thought, think. Nah, ya. Ini the. Misalnya nanti kata theos, theos atau Allah, ya. Theos. Nah, oke, namanya theta itu the. Oke, eta E, zeta Z, epsilon E. Ingat ya, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, se, sing, sing. Bisa nggak? Di bahasa Nias ada se, ada suara se, sing, se. Nah kalau ada gampang kan? Coba ngomong sing, bukan ting, sing. Nah, tapi bukan juga tetapi. Nah, bukan tetapi ya, tetapi. Jadi jangan semua dibuat teta ya. Oke, sekarang iota. Itu I. Ya, seperti kayak ikan, intrik,
ya. Oke, I biasa ya. Itu iota. And then kapal. K. Ya, sebenarnya ya. Kambing. Kuda. Oke, kaki. Nah, itu K biasa. Lambda. Apa? Lambda itu L. Nah, misalnya contohnya low, bukan law. Ini bahasanya law, artinya hukum, ya. Law, law apa? Law bed, lintah, L apa lagi? Lari, ya kan? Atau L. Oke, mu, bacanya, transliterasinya M. Nah, ini pengucapannya ini, misalnya mother, M, ya. Mother, M. Muka misalnya, mama, nah ini M ya. And then nu, apa? Nu, N, ya. Misalnya dalam new. Nah, nurse, N itu ya kan. Menas, nah, N. Nangka, oke. Oke. And then C. Nah ini agak sulit ini. Ya, C bacanya C tapi diucapkannya X. X. Misalnya aksiom. Oke, aksiom. Misalnya X apa lagi? Misalnya fox. Nah, itu belakangnya X, ya kan? Aks, kapak. X itu misalnya sinar X. Nah, benar. Oke, itu nama hurufnya apa? C, ya, atau XI ini diucapkan X, misalnya aksiom ini ya. And then Omicron. Nah, ini bukan COVID ya. Oke, Omicron ini diucapkan O. Oke, misalnya not, ya, orang, over dan sebagainya. And then P. Nah, diucapkan P, misalnya pitch, pantai, pita, ya. Nah, itu pakai P, maka ditulis P seperti ini. Oke, transliterasinya P. Itu P, ya. Roh, R, ya. Misalnya rod, red, ya, merah, ya kan. Rasa, rosok, nah gitu. R, roh. And then sigma, S. Ya, misalnya dalam study. S itu ya misalnya study, ya, science, pakai S. Oke, sigma ya. Lalu tau, tau itu T ya. Misalnya thought, Tuhan, atau T ya. And then upsilon, upsilon itu dibaca apa? U. Tapi tulisannya bisa dua, U atau Y. Ini U itu misalnya kayak ya, ya wi bisa atau U gitu ya. U kayak dalam Jerman U ini. Misalnya contohnya universe, U kayak gitu ya. Atau double O misalnya dalam book. Book itu bukan book bacanya, tapi book U. Ya, jadi U-nya U panjang ya, atau U. Oke. Universe. U atau U gitu ya, bisa dua-duanya. Jadi ini kalau U, kalau ini bacanya U. Nah, itu upsilon. Jadi ada dua bunyi ya, U atau U. Misalnya contohnya book. Oke. U untuk ya. Umar. Nah, gitu nih, upsilon. And then V. Bacanya bukan P ya, P yang ini. Nah, mirip ya, ini bacanya V. Nah,
PV ya, ini ya. V. P itu P ya. Ini I. Nah, kalau ini V. Oke, jangan samakan. Ini P, ini V. V. Nah, misalnya bunyinya adalah F nih. Misalnya phone. Handphone kan? Iya, iPhone. Nah, phone. Telepon. Oke. Fonetik. Nah, ini pakai F. Bunyinya F, tapi tulisannya, transliterasinya P dengan H. Ya. Bukan F ya, tapi PH. Tapi dibaca F. F ya. Pengucapannya F. Nama hurufnya V. V, bukan P, tapi V. Dibunyikan F. Misalnya phone. Handphone. Ya, itu ya. Oke. And then, apa ini? Key. Oke. Key dibaca seperti lock. Tapi tulisannya E dengan H. Ke ya. Misalnya contohnya ini Christ. Christ, Kristus ya. Christ. Jesus Christ. Christ itu ke. Nih ya, dia pakai ini. Key. Ya. Nah, misalnya contohnya ke. Oke, atau lock atau Christ gitu ya. Nah, contoh lain, oh ini Scottish accent kita nggak tahu. Ke ya, misalnya Christ, lalu pesi. Nah, dibunyikan P tapi ada S-nya. Misalnya contohnya lips. Ya, misalnya psikologi. Nah, psikologi ada P-nya tapi ada S-nya. Atau misalnya paling jelas lips. Lips bibir ya. Lips F tapi ada S-nya. Nah, itu pesi bacanya pes gitu lah ya. Pes misalnya lips gitu. Lalu omega. Nah, dengan omikron. Omikron ini O pendek. Kalau omega ini O panjang. Nah, sama kayak tadi ada eta dengan epsilon. Epsilon E pendek, eta E panjang. Oke? Nah, itu. Coba ulangi ya. Alfa A. Beta B. Gamma G. Delta D. Epsilon E. Zeta Z. Eta E. Eta T. T. Iota I. Kappa K. Lambda L. Mu N. Nu N. C X. Omikron O. B P. Rho R. Sigma S. Tau T. Epsilon U atau U. Oke. U atau U ya. Lalu V, F. Cara kayak font ya. F. Lalu K, ke. Christ ya. Pesi, pes ya. Omega, ya O panjang ya. O. Oke, sekali lagi ya. Alpha, beta B, gamma G, delta D, epsilon E, zeta Z, eta E, zeta Z, iota I, kappa K, lambda L, mu N, nu N, C X, omikron O, P P, Rho R, sigma S,
U atau U ya. Ya. P, V, F, ke, C, plus, oke. Nah, ini sekarang nama huruf dan bunyinya dan transliterasinya ya. Transliterasinya ya mirip kayak huruf Latin lah. Misalnya ya A, B, G, D gitu ya. Cuma ada yang bentuk panjang, perhatikan harus T itu pakai H. Kalau ini biasa. Nah, ini ada dua ya, U atau U. Lalu yang kayak F dibunyikan tulis PH. Ke bukan KH tapi CH. PS, PS ya. Lalu O panjang, tarik garis di atas. O. Oke, transliterasinya saya kira nggak ada masalah. Nah, sekarang kita mau belajar tulis ya. Oke, sekarang misalnya tulisan alfa. Coba semua ambil pen. Kalau nggak ada pen, pakai gigi. Nah, nggak bawa pen kan? Oke. Kita mau nulis alfa dulu. Sudah? Ya di kertas di mana? Ya di buku latihannya boleh, nggak usah dirobek. Kertasnya di buku. Nah, alfa ini ditulis seperti ini ya, perhatikan. Kamu tarik kayak gini. Gitu ya. Nah, oke. Jadi dari atas muter gini. Ya. Nah, itu alfa. Ini. Bisa nggak? Nah. Nah, ini alfa. Ya, tulis saja banyak-banyak biar bagus nanti. And then beta. Beta itu ditulis caranya gini. Ini kita masih belajar huruf kecilnya ya, small letternya ya. Nah, huruf besarnya nih A biasa ya, sekaligus ya. Ingat, alfa ya A seperti Latin. Oke. Nah, sekarang beta. Huruf kecilnya mulai dari bawah ke atas. Lalu putar kayak B gitu. Tapi ini ada ekornya dikit ya. Dari bawah ke atas gini. Oke, sekali lagi perhatikan bawah. Nah, gitu. Ya, itu beta. Dan nggak bisa balik ke TK. Huruf besarnya B. Bisa nggak ini? Nggak bisa kembali ke TK. Nih, B. Ya, nah itu ingat. Huruf kecilnya ada melekupnya dikit, huruf besarnya seperti B di Latin. Oke, nah sekarang beta itu B ya, ini A, transliterasinya ini B. Jadi nanti kalau kalian pelajari, misalnya alfa, tulis ini alfa. Ya, bunyinya atau transliterasinya apa? A. Huruf besarnya A. Huruf kecilnya gitu belajarnya. Ya, beta, tulis beta. Transliterasinya apa? B. Ya kan? Huruf besarnya B. Huruf kecilnya I. Ikuti kayak kolomnya itu. Ngerti? Nah, sekarang yang ketiga apa? Gamma. Urut ya.
Gamma ya tulisan Yunani-nya seperti ini gamma ya. Ini gamma, alfa, mu, alfa ya kan. Nah, transliterasinya G. Huruf besarnya seperti tiang gantung ini. Nah, ya, apa lihat di sini. Gamma, lihat contoh aja di situ. Ini ya, tarik ini, nah gitu. Oke, nih, nah itu gamma. Nah huruf kecilnya dari bawah putar gini, ini, ah gitu. Model gini boleh atau model gini juga boleh, ya. Tulis gamma, ya, gamma berarti G ya kan? Huruf besarnya ini, oke, huruf kecilnya, nah, gitu. Oke, ya, paham? Ya mirip seperti Y ya. Oke, next. Yang keempat apa? Delta. Nah, delta itu dibunyikan apa? D, ya kan? Huruf besarnya segitiga aja buat. Nih, ya, seperti segitiga ini. D, gitu. Nah, oke. Huruf kecilnya, ini caranya putar gini, kasih perut di sebelah kirinya. Iya, kayak D dia. Nah, oke. Perlu dipegangin tangan nggak nulisnya? Nggak usah kan? Nih. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kayak D, ya. Nah, oke. Ya. Nah, itu delta. Huruf besarnya segitiga ini ya. And then sekarang epsilon. Epsilon ketikan dibunyikan E ya. Nah, huruf besarnya seperti E Latin. Biasa gini. Ya. Oke. Nah, huruf kecilnya nih kayak segitiga angka 3 terbalik. Ya. Nih. Nah. Nih. Nah, gitu ya. Gampang kan? Gampang. Nih ya. Gitu. Oke? Itu namanya FC. Nah, sekarang zeta. Zeta dibunyikan apa? Z, ya kan? Nah, ini transliterasinya. Huruf besarnya kayak Z di Latin. Ya. Z seperti ini. And then huruf kecilnya, nah ini agak rumit sedikit. Tarik ini, muter ke bawah gini. Ya, sekali lagi, tarik garis, lalu bikin perutnya sedikit. Nah, gini. Ya.
tarik gini, bikin perutnya miring sedikit ini. Nah, itu. Ya. Oke. Ya. Nah, gitu. Oke, itu namanya zeta. Ya. Nah, ini seperti ini nih. Ya. Tarik ini. Oke. Nah, putar sedikit ini. Oke. Nah, ya. Nah, ini. Kalau yang nggak susah pakai mouse. Oke. Ini zeta. Dibunyikan Z. Lalu eta. Oke. Eta. Nah, huruf besarnya itu H. Tapi dibaca E loh nih ya. Jangan kamu baca H. E panjang. Ya. Kemudian huruf kecilnya itu seperti N gini. Nah, tapi kakinya nggak sama panjang ya. Iya, panjang sebelah. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, gitu. Oke, ya. Seperti N gini. Ya. Nah, kalau biasa saya tulisnya pakai ini. Oke. Ya. Nah, itu namanya eta. Dibaca E bukan N. Ya. Oke, next theta. Nah, ini the ya kan? Oke, huruf besarnya buat lingkaran lonjong gitu, lalu kasih garis di tengahnya. Ya, seperti ini. Nah, lalu huruf kecilnya lingkarannya lebih lonjong. Lalu gini. Ya. Lingkarannya gini, langsung sambung semuanya. Oke. Kayak gini, langsung sambung. Nah, itu te. Gampang ini ya. Delta ini transliterasinya I. Nah, huruf besarnya seperti Latin I gitu. Ya. Lalu huruf kecilnya seperti I di Latin, cuma nggak pakai titik di atas. Seperti ini, cuma dia nggak ada titiknya. Ya. Nah, cuma ada kayak ekor sedikit di belakangnya gini. Nah, nih. Nah, itu I. Ya. Jangan kasih titik, tapi gini aja. Iota. Oke? Kappa lebih gampang lagi. Seperti K di Latin dan huruf kecilnya gini. K besar di Latin, K kecil. K kecil lebih kecil. Ya, jadi mirip nih. Itu kappa. Ya. Nah, lambda kan bunyinya L ya. Huruf besarnya mirip apa ini tadi? Alfa kan? Tapi ya dia nggak ada garis tutupnya ya. Nah, dia cuma gini aja. Nah, ini lambda. Nah, huruf kecilnya caranya nulisnya gini. Tarik ini, lalu kasih kaki. Ya, tarik gini, kasih kaki. Oke, tarik gini, kasih kaki. Sekali lagi ya. Buat lekuk ini, nah tinggal turunkan kakinya. Jadi, ya, itu lambda. And then, mu. Dibunyikan M, ya, transliterasinya M. Nah, M besar kayak Latin, huruf besarnya. Huruf kecilnya itu kayak U. Tarik dari bawah, terus ke atas, buat lekukan, turun lagi. Ini. Nah, kayak huruf U ya. Tapi dibaca M. Tarik ke atas, turun.
terus naik ke atas lagi, lekuk gini, nah selesai. Oke, saya lagi dari bawah ya, kamu tarik kayak U, turun ke bawah, atas, turun lagi, nah gitu. Jadi dia ada dua, kamu perhatikan ada dua lekukannya di sini ya. And then nu, nu itu dibaca N. Nah ya huruf besarnya kayak N Latin, terus huruf kecil kayak V di Latin. Gini aja. Ya. Nah, ini kamu mirip, ini harus mirip-mirip ya. Ini N, ini M. Nah, oke, gitu ya. Kayak V. Nah, oke. Nah, ini bacanya N. Oke. Ini ya. Nah, ini N. Nah, oke. Nah, ini N. And then C. Ya. Nah, ini kan dibaca X ya. Nah, huruf besarnya ini agak sedikit nih, 3 ini. Oke. 3 garis tapi tengahnya kecil. Nah, itu C ini. Ya. Ini seringkali kita lupa nih. Nah, ini C. Nah, huruf kecilnya oke. Kamu buat aja angka 3 gini, tadi kayak epsilon cuma kasih ini. Atau mau dari atas. Nah, gitu. Ya. Oke, kamu bikin gini dulu. Ini baru kasih ininya boleh. Atau dari atas. Nah, gitu. Ya. 1 2 gini. Nah, ya. Ini. Nah, gitu. Sekali lagi ya. Ini 1 2 3 gitu. Mirip seperti ini. Cuma dia ada lekukan lagi. Jadi berapa lekukan? 1 2 3. 1 2 3. Nah, gitu. 1 2 3. Nah, itu C. Dibaca X ya. Oke. Nah, huruf besarnya seperti ini. Nah, ya. Seperti angka 3 dalam Mandarin. And then oke, sekarang Omikron. Nah, ini Omikron dibunyikan O, huruf besarnya O Latin biasa, huruf kecil ya O kecil, gampang. Ya, Omikron ini paling gampang. Ini Omikron ya. And then P. Berarti P ya. Nah, huruf besarnya kamu tarik 2 garis gini, kemudian kasih palang. Selesai. Tarik 2 garis, kasih palang. Tarik 2 garis lurus, kasih palang di atas. Ya, nah itu P. Oke, seperti pintu ini ya kan. Nah, huruf kecilnya tarik kayak gini. Ya, atau kamu bikin gini. Boleh. Ya. Atau kalau mau nah, gitu. Sama dia palang tarik gini, gini, gini juga boleh. Ya. Gini. Nah, gitu ya. Tarik gini, tarik gini. Oke. Atau ini lebih susah. Ini kan gini aja. Ya. Nah, huruf besarnya tegak lurus aja. Ini huruf besar.
besarnya, ini huruf kecilnya. Data P, huruf P namanya. Jadi kalau besok saya kasih latihan P, nah kalian harus tulis huruf kecilnya, huruf besarnya, transliterasinya. Oke? Jadi kalau saya sebut beta, nah, tulis betanya. Terus huruf kecilnya, terus huruf besar, terus transliterasinya. Itu harus dihafal. Ya. Roh sekarang. Roh berarti transliterasi ini R. Nah, huruf besarnya itu seperti P. Nih, P. Tapi dibacanya R. Jangan kamu baca P ya. Nih. Nah, huruf kecilnya kamu tarik aja garis dari bawah ke atas sini. Ya. Nah, gitu. Kecil lekuk dikit gitu. Nah. Lekuk gini. Nah, itu R bacanya. Roh. Ya kan? Kalau dulu belajar fisika itu kan ada satuan roh. Ya. Itu resistor ya, roh. Oke. Nah, dari bawah ke atas sini. Ya. And then sigma. Sigma itu bacanya S. Huruf besarnya zak ini ya, 3 gini. Nah, itu 1, 2, 3, 4 tarik ini. Ya, seperti ini. Gampang kan? Nah, huruf kecilnya ada 2 nih. Nanti kita pelajari kenapa ada 2 ya. Pertama begini. Kamu buat bulat terus tarik gini. Bulat terus tarik gini, ya. Bulat terus tarik gini. Bulat, tarik dari sini. Itu S, ya. Satu lagi seperti S biasa gini. Ya. Buat seperti S gini. Oke. Huruf kecil. Jadi ada 2 huruf kecilnya ya. Bentuk gini sama S biasa kayak di Latin. Oke. Nah, oke, itu sigma. Ini ya, Yunaninya nih sigma. Nah, kalau ini bacanya roh. And then tau. Ya, ini tau dibunyi T ya. Nah, huruf besarnya kayak T Latin. Huruf kecilnya kayak T kecil juga gini. Tarik garis, turun ke bawah. Nah, kalau ini kan sama kan? Ini, gini, ya kan? Nah, sekarang kalau T, tarik garis, turun ke bawah. Tarik garis, nggak usah panjang-panjang. Gini. Nah, tarik garis, gini. Atau kamu gini dulu, baru tarik garis, boleh. Gini dulu, tarik garis ke bawah. Lurus, turun ke bawah. Nah, itu T ya. And then upsilon. Ya, ini upsilon. 2 transliterasi ada U dengan U ya. Nih. Nah, huruf besarnya seperti Y di Latin. Nih. Ya. Oke, nih ya. Y di sini. Nah, huruf kecilnya ini seperti U. Hati-hati dengan tadi yang bentuk V itu ya. Ada kan ada yang gini nu kan. Kalau ini nah. Oke, hati-hati juga tadi bentuk mu. Ini mu. Tapi kalau ini gini seperti U. Nah, ya, jadi mirip-mirip kayak gini, gini, sama satu lagi gini, ya, agak mirip kan? Nah, ini yang U. Ya. Nah, ini seperti ini aja.
Ya. Oke. Nah, ini ya. Then V. Bacanya apa? V. Bunyinya F. Ya. Nah, ini tarik garis bulat gini. Huruf besar ya. Ya. Bulat. Kasih garis lurus membelah. Oke. Garis lurus belah gini ya. Nah, huruf kecilnya kamu bikin kayak gini caranya. Nah, itu huruf kecil ya. Ini. Oke. Ya. Jadi dari atas buat lingkaran, setengah lingkaran gini. Nah, langsung tarik lurus. Oke. Ini. Nah. Oke. Sekali lagi. Nih. Kan? Jadi jangan disambungin. Nah, jadi kayak mau bikin lingkaran. Gitu. Ya. Nah, itu V. Sekarang Q ke, nah huruf besarnya X saja biasa, tidak dilatih. Huruf kecilnya ya seperti ini, ada lurus, terus ada melengkung sedikit ya, malangnya melengkung sedikit gini. Oke. Nah kemudian pesi ya atau PS ini, nah ini lambang garpu tala gini, motor Yamaha kan gitu kan. Nah terus, nah gitu, ya, garpu tala gitu sih. Oke. Nah huruf kecilnya lebih menonjol gini. Ya kalau huruf besarnya ini, huruf kecilnya lebih menonjol gini. Ya, mirip lah ya. Ini gampang. Lalu omega, terakhir omega, nah, ini huruf besarnya itu seperti ini, tarik gini, putar gini. Nah, itu huruf besarnya. Ya. Ini putar gini. Nah, itu huruf besarnya. Sekali lagi, putar gini. Ini. Nah. Ya. Nah, huruf kecilnya dari gini buat. Iya, kayak W. Benar. Biasa. Kayak W ya. Nah, selesai. Nah, kalian tinggal hafalin ininya. Ya, ini namanya, transliterasinya, huruf besar, huruf kecil. Oke. Perhatikan ya. Alpha, beta, delta, epsilon, iota, kappa, omikron, sigma, tau, dan nu. Ya, upsilon ini, sorry. Look like their English counterpart. Jadi seperti Latin. A, B, B, D, E, I, K, O, ya. S, T, U, itu seperti Inggris. Kemudian ada 4 huruf yang ditransliterasi 2 huruf. Kan ini PH ya kan? I, PH ya kan? Ki, PH ya kan? Si, PS. Benar nggak? Nah, ini nama huruf apa? Theta. Ini apa? I. Ya kan? Ini nama huruf apa? Ki. Ini peci. Nah, udah lupa kan bacanya? Ini apa? Theta. Transliterasinya TH. Ya kan? Ini nama hurufnya apa? V. Bukan I, V. Nah, transliterasinya PH ya. Ini Ki. Nah, CH ya kan? Lalu pesi. Nah, PS ya. Oke. Kemudian perhatikan juga, jangan bingung. Ini yang mirip-mirip ya. Ini bacanya ETA ya kan? Ini kan ETA.
Kalau ini nu. Nah, ini mirip dengan N ya. Jangan salah sampai. Ini bacanya justru N. Ini bacanya E. Ya kan? Ini bacanya apa? E. Eta soalnya. Ini bacanya N. Karena huruf nu. Jadi bukan baca V ya. Atau ini dibaca N ya. Salah. Tapi ini baca E, ini dibaca N. Ini dibaca R. Bukan P. Ya. Kemudian ini dibaca X. Gitu. Kalau ini dibaca apa? Bukan W ya, tapi O. Karena omega ya kan? Nah, jangan kamu ucapkan W. Warung pula kamu. Ya, tapi O. Oke. Nah, kemudian kan tadi sigma itu ada dua macam ya. Ada sigma S seperti ini dan seperti ini. Jadi kalau dia berakhir di akhir suatu kata, maka pakai yang ini. Tapi kalau dia di tengah atau di awal, maka dia pakai yang ini. Nah, ini kayak contoh ini bacanya apostolos, S-nya di sini, di tengah. Tapi kalau di akhir, pakai S. Seperti ini. Itu bedanya. Ya. Kalau di akhir, pasti pakai S yang ini. Kalau dia di tengah, atau di awal, dia pasti pakai S yang ini ya. Kemudian vowelnya itu ada berapa? A, E, I, O, U, O. Ada 7. Sedangkan di Latin kan cuma 5 vowel. Sedangkan di Yunani ada 7. Alpha, epsilon, eta, iota, omikron, upsilon, omega. Ini huruf apa? Ini alfa, ya dibaca A. Ini epsilon, dibaca E. Ini dibaca I. E-nya agak panjang ya. Ini iota, baca I. Bukan L ya. Ini omikron, baca O. Ini upsilon, dibaca U atau U ya. Lalu omega dibaca O, panjang. Beda dengan omikron, O pendek. Ini O panjang. Nah, maka vowelnya ada 7. Oke, sampai di sini dulu. Tugasnya hafal 24 abjad itu serta huruf kecil, huruf besarnya, transliterasinya. Ya, jadi minggu depan kalau saya kasih kuis, misalnya tulis alfa, kalian sudah ngerti. Tulis beta, tulis iota, kappa, lambda, mu gimana, nu gimana, ya? Oke, nanti minggu depan baru kita lanjut yang lain-lain. Ini masih banyak. Ada pertanyaan?